Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamimah Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan Silkural Queue dengan linguist. Baik ya, teman-teman. Di sini ada materi tentang Silkural Queue atau bisa disebut juga Silkural Queue atau bisa disebut juga dengan antrian melingkar. Adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung, yaitu setelah data terakhir adalah data yang paling awal, dan sebaliknya. Sebelum data paling awal adalah data yang paling belakang. Jadi prinsip circular queue juga adalah FIFO, yang dimana FIFO itu adalah first in the first out. First in first out. Maksudnya elemen pertama yang masuk akan keluar pertama juga. Di circular queue, F tidak selalu kurang dari R. Setelah R dan F sampai ke N sampai ke 1, maka tidak direset tetapi melingkar ke 0. Circular queue menggunakan fungsi counter. Counter merupakan jumlah pengantri yang ada di dalam antrian. Jadi ada pada proses awal counter 0, nah, pada proses insert counter plus plus, dan ada proses delete yaitu counter min. Nah, di sini juga ada proses circular queue, yang dimana ada awal inisialisasi dan ada insert yaitu sisip, masuk, simpan, dan tulis, dan ada delete yaitu hapus, keluar, ambil, dan dilayani. Nah, di sini juga ada representasi memori. Sudah teman-teman semua perhatikan ya. Di sini ada font, yang dimana font itu bentar ya teman-teman. Teman-teman sudah tahu juga apa ya representasi memori dari circular queue itu melingkar ya teman-teman. Jadi ini dari representasi memorinya juga melingkar gitu. Nah, di sini ada font, yang dimana font itu data yang terletak. Nah ini ya, font itu data yang terletak di paling depan antrian, yaitu ada 0 dari 0 ya, ada dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7 gitu. Dan ada juga rear. Rear itu data yang terletak paling akhir gitu. Nah, bisa jadi ya, ini kan font itu data yang paling awal gitu ya. Di sini 10 itu ada 0 ya. Berarti fontnya itu awal gitu, teman-teman. Jadi di awal gitu, bisa disebut kalau di sini nilainya 10, di sini itunya indeksnya 0, berarti di sini disebut front atau nilai yang paling awal. Nah, kalau rear ini kan tadi disebutkan rear itu nilai yang paling akhir ya. Berarti di sini kan ada 50. Nah, 50 itu menuju ke angka 4. Gitu ya, begitu ya. Kira-kira teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pahami lagi ya. Kalau teman-teman nggak paham dari penjelasan saya, boleh ya teman-teman, banyak ya. Banyak banget materi-materi yang berkaitan tentang yang menjelaskan mengenai circular queue. Jadi kan teman-teman boleh carilah referensi lain gitu ya. Saya lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada representasi pada operasi linguis. Nah, di sini ada front, rear, yang dimana tadi udah dijelaskan ya teman-teman. Front itu nilai yang di awal, sedangkan rear itu nilai yang di akhir. Nah, di sini ada nilai 14, dan di sini juga ada NQ. NQ itu adalah proses memasukkan data ke dalam antrian. Jadi di sini tuh ada 14, jadi sama si NQ itu diproses gitu di antrian ini. Jadi 14 diproses lagi ke 14 di sini di front di awal, dan nanti diproses lagi ke sini di rear. Di rear itu udah 2 gitu. Begitupun seterusnya. Dan di sini ada rear min 6 gitu ya. NQ. Nah, diproses di sini. Begitulah teman-teman ya. Kalau dari tadi saya sudah jelaskan ya, sudah teman-teman, kalau teman-teman belum paham gitu mengenai dari penjelasan saya gitu ya, karena saya juga masih belajar gitu, teman-teman boleh nih
cari referensi lain, maaf ya teman-teman, agak sedikit susah gitu nyebut bilang referensi memori referensi lain gitu, maaf ya teman-teman, soalnya saya kadang kebelit kalau ngomong itu. Nah ini ya teman-teman, bisa diulang lagi ya, bisa dipahami gitu, ini tuh proses dari representasi pada operasi linguis. Nah ini teman-teman bisa lihat ini seketika pusing ya, sekilas gitu pusing, tapi ketika teman-teman udah benar-benar kayak memahami lagi gitu, pasti teman-teman bisa lah. Saya lanjut ya teman-teman. Nah di sini juga ada contoh implementasi. Di sini ada include Ustream. Include Ustream ini udah ada bawaan dari programnya, dari program C++. Nah di sini ada structure of a node. Terus di sini ada juga function to create circular queue. Nah, yang dimana di sini ada struct node-nya, new node. Karena ini saya agak kalau menjelaskan secara langsung udah ada codingannya, agak sedikit bingung gitu. Jadi teman-teman boleh nih langsung saja mengoding atau memprogram secara langsung. Karena maaf juga ya, saya tidak bisa menjelaskan secara codingan gitu, langsung di coding, karena biar menghemat waktu juga gitu teman-teman. Nah kayaknya kalau menjelaskan program itu agak bakalan bingung, kecuali harus langsung dipraktekkan ya. Jadi teman-teman bisalah gitu ya, saya yakin teman-teman pasti bisa semua gitu, bisalah belajar di referensi lain, ataupun teman-teman bisalah mengulang-ulang video ini juga. Terus bisa juga teman-teman buka-buka materi yang lain, terus yang sudah saya jelaskan tadi bisa teman-teman ulang kembali gitu ya teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah di sini juga ada yang kelanjutan dari program tadi, yang dimana ada function to delete element from circular queue. Ini untuk menghapus ya. Jadi in the QQ ini untuk menghapus proses queue in MVP. Nah di sini ada from per itu kan nilai awal dan sama dengan 0 itu nilai akhir. Nah teman-teman pasti sudah, kalau teman-teman yang merhatikan dan teman-teman yang pengen benar-benar bisa, pasti teman-teman bisa lah. Ini mengenai program ini. Nah di sini juga ada if this is the last to not be deleted. Nah ini untuk menghapus juga, untuk menghapus nilai gain value, untuk menghapus nilai pada program. Nah di sini ada else. Nah teman-teman pahami ya. Mohon maaf bila teman-teman kurang paham gitu mengenai penjelasan dari saya, bisa teman-teman nyari referensi lain. Nah, di sini juga ada, ini sama kayak tadi ya, kayak tadi yang saya jelasin mengenai function displaying the elements of circular queue, dan ada juga create a queue and initialize for front and rear. Itu kan teman-teman sudah ada lagi di sini ya. Jadi sudah jelas gitu. Tidak mungkin saya memprogram dari program yang lain. Kalau emang ini beneran ini udah beneran program yang saya jelasin dari penjelasan pengertian tadi gitu. Ini ada create a queue and initialize front and rear. Terus ada display gitu. Pokoknya delete untuk menghapus gitu. Nah, in queue. Jadi kalau teman-teman pengen paham programnya itu harus langsung ngoding gitu teman-teman. Jadi bisalah kalian pahami lagi dari mengenai representasi memorinya gitu. Kalau di programnya susah, agak bakalan bingung gitu. Nah di sini juga ada hasil outputnya, itu elemen in circular queue ada 14, 22 dan 6. Delete value-nya itu delete value. Nah, ada 14 nih teman-teman. Terus delete value ini kedua ada 22. Nah, elemen circular queue-nya ada 6. Terus kita lanjut.
Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya, mudah-mudahan dapat dipahami gitu. Saya ulang kembali, jika teman-teman belum paham mengenai apa yang tadi saya sampaikan, boleh teman-teman nyari referensi lain atau boleh ulang-ulang dari video saya gitu. Terima kasih ya teman-teman, saya ucapkan semoga bermanfaat dan semoga kalian pasti bisa dan semangat lah gitu. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.